Halo mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Kita lanjutkan topik yang penting dalam manajemen proyek sistem informasi, yaitu tentang manajemen pengadaan proyek, khususnya mengenai peran manajer proyek dalam pengadaan dan proses manajemen pengadaan proyek. Ini adalah bagian yang krusial dalam memastikan proyek berjalan lancar, terutama dalam dunia teknologi informasi yang terus berkembang. Dalam proyek sistem informasi, pengadaan mencakup semua aktivitas untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan proyek. Misalnya ketika kalian mengerjakan proyek pengembangan aplikasi, pasti butuh server, perangkat lunak, atau mungkin tenaga ahli dari luar. Nah, bagaimana memastikan semua ini didapatkan dengan tepat waktu, kualitas sesuai, dan harga yang wajar? Disinilah peran manajemen pengadaan menjadi sangat penting. Peran pertama dari seorang manajer proyek dalam pengadaan adalah memahami kontrak. Kalian bayangkan jika bekerja sama dengan penyedia layanan cloud seperti AWS, Amazon Web Service, atau GCP, Google Platform. Manajer proyek harus membaca dan memahami semua klausul dalam kontrak. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada biaya tersembunyi atau persyaratan yang merugikan proyek di masa depan. Kedua, manajer proyek harus memastikan ruang lingkup pekerjaan dan persyaratan manajemen proyek tercantum jelas di dalam kontrak. Misalnya, jika kalian mengembangkan sistem informasi akademik di kampus, kontrak harus mencantumkan spesifikasi aplikasi, seperti fitur untuk pendaftaran mahasiswa atau laporan nilai. Jika tidak jelas, bisa-bisa hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Selanjutnya, manajer proyek harus mampu mengidentifikasi risiko dan menyusun rencana respons yang tepat. Dalam proyek TI, risiko bisa berupa keterlambatan pengiriman perangkat keras atau ketidaksesuaian hasil pengembangan dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, manajer proyek harus mampu mengidentifikasi risiko dan menyusun rencana respons yang tepat. Dalam proyek TI, risiko bisa berupa keterlambatan pengiriman perangkat keras atau ketidaksesuaian hasil pengembangan dan kebutuhan pengguna. Contoh sederhana, jika memesan perangkat dari luar daerah, ada risiko keterlambatan pengiriman yang dapat menghambat jadwal proyek. Oleh karena itu, manajer harus memiliki rencana cadangan. Misalnya mencari alternatif penyedia atau menyesuaikan timeline proyek. Aspek penting lainnya adalah menyesuaikan kontrak dengan kebutuhan unik proyek. Setiap proyek memiliki karakteristik yang berbeda. Manajer proyek start kedinin kesiasi track. Ini penting untuk membangun hubungan yang baik dengan penjual atau vendor. Andaj proyek yang libat langsung, mereka bisa memastikan kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama dan menghindari kesalahpahaman di masa depan. Selain itu, menjaga integritas kontrak adalah tanggung jawab utama manajer proyek. Contohnya, jika ada tambahan fitur di aplikasi yang kalian kembangkan, perubahan tersebut harus disetujui dan dicatat secara resmi untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Manajer proyek juga bertugas memastikan semua pekerjaan yang berkaitan dengan pelaporan, inspeksi, dan hasil hukum terpenuhi. Contohnya, jika ada tambahan fitur di aplikasi yang kalian kembangkan, perubahan tersebut harus disetujui dan dicatat secara resmi untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Manajer proyek juga bertugas memastikan semua pekerjaan yang berkaitan dengan pelaporan, inspeksi, dan hasil hukum terpenuhi. Misalnya, jika kalian mengerjakan proyek untuk instansi pemerintah, seringkali ada persyaratan pelaporan progres secara berkala. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian penting untuk menunjukkan akuntabilitas dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Dalam dunia TI, perubahan kebutuhan sering terjadi karena perkembangan teknologi atau permintaan baru dari pengguna. Misalnya, saat mengembangkan sistem informasi kampus, tiba-tiba ada kebutuhan fitur tambahan seperti integrasi dengan platform e-learning. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa peran manajer proyek dalam pengadaan sangatlah penting. Mereka harus memiliki pemahaman yang kuat tentang kontrak,
mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko, menyesuaikan kebutuhan proyek, serta menjaga komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait. Semua ini dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan mencapai hasil yang diharapkan. Kita lanjutkan membahas proses manajemen pengadaan proyek. 1. Perencanaan pengadaan. Tahap pertama dalam manajemen pengadaan adalah perencanaan pengadaan. Pada tahap ini, kita mengidentifikasi apa saja kebutuhan proyek yang tidak bisa diselesaikan secara internal dan harus disediakan oleh pihak luar. Misalnya, jika kalian mengerjakan proyek aplikasi berbasis cloud, kalian mungkin memerlukan layanan dari penyedia cloud seperti AWS atau Google Cloud. Dalam perencanaan pengadaan, kita harus menentukan kebutuhan secara jelas. Kapasitas server, keamanan data, atau bahkan lisensi perangkat lunak. Jika spesifikasinya tidak jelas, bisa jadi kita mendapatkan produk atau layanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Dalam dunia nyata di Gorontalo, katakanlah kalian mengembangkan sistem informasi untuk UMKM lokal. Bisa jadi kalian perlu mengadakan perangkat seperti barcode scanner atau sistem kasir digital. Di tahap perencanaan ini, kalian perlu mendefinisikan kebutuhan tersebut secara rinci agar pengadaan berjalan lancar. 2. Melakukan pengadaan. Setelah kebutuhan diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah melakukan pengadaan. Ini melibatkan berbagai aktivitas seperti membuat pernyataan kerja, kerangka acuan kerja, KAK, hingga meminta proposal dari calon vendor. Misalnya, jika kalian ingin menyewa jasa pengembang untuk membantu menyelesaikan fitur tertentu di aplikasi, kalian perlu membuat dokumen yang jelas berisi kebutuhan fitur, waktu pengerjaan, dan standar kualitas yang diharapkan. Kemudian, kalian bisa meminta beberapa vendor untuk mengirimkan proposal mereka, lalu membandingkan mana yang paling sesuai dari segi kualitas dan biaya. Contoh konkret, di lingkungan kampus, mungkin kalian pernah melihat pengadaan komputer baru di laboratorium. Sebelum komputer tersebut tiba, pihak kampus terlebih dahulu melalui proses ini, mengidentifikasi spesifikasi perangkat, meminta penawaran dari beberapa penyedia, dan akhirnya vendor yang paling sesuai. 3. Kontrol pengadaan. Setelah vendor terpilih dan kontrak disetujui, kita masuk ke tahap kontrol pengadaan. Di sini, kita memantau apakah vendor menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kontrak yang disepakati. Misalnya, jika kalian memesan layanan cloud, kalian harus memastikan layanan tersebut sesuai spesifikasi. Apakah uptime yang dijanjikan terpenuhi? Apakah keamanan data terjamin? Dan sebagainya. Jika ada masalah atau penyimpangan dari kontrak, kita harus segera mengambil tindakan. Bayangkan kalian sudah memesan perangkat keras untuk proyek Smart City di Gorontalo, tetapi barang yang dikirim ternyata tidak sesuai spesifikasi. Pada tahap ini, penting untuk mengelola komunikasi dengan vendor dan memastikan masalah diselesaikan tanpa mengganggu jalannya proyek. 4. Tutup pengadaan. Tahap terakhir adalah menutup pengadaan. Setelah vendor menyelesaikan tugasnya, kita harus melakukan evaluasi akhir untuk memastikan semua kewajiban telah terpenuhi sesuai kontrak. Misalnya, setelah proyek sistem informasi selesai, kalian harus memeriksa apakah semua perangkat lunak sudah berjalan dengan baik, apakah dokumentasi telah diserahkan, dan apakah garansi layanan diberikan sesuai kesepakatan. Dalam kasus di kampus, setelah pengadaan perangkat laboratorium selesai, tim pengadaan memeriksa apakah semua komputer berfungsi, lisensi terdaftar, dan garansi tersedia. Setelah semuanya beres, barulah pengadaan dianggap selesai. Penutup. Teman-teman, pengadaan dalam manajemen proyek sistem informasi bukan hanya soal membeli barang atau jasa, tetapi bagaimana kita memastikan kebutuhan proyek terpenuhi secara efisien dan sesuai spesifikasi. Dengan memahami proses perencanaan, melakukan pengadaan, kontrol, hingga penutupan pengadaan, kalian bisa memastikan proyek berjalan lancar tanpa kendala berarti. Jadi, lain kali ketika kalian terlibat dalam proyek besar, ingatlah bahwa pengadaan yang terencana dengan baik akan membantu kalian mencapai hasil yang optimal. Semangat belajar dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.